dalam segala perkara setialah kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengarkan secara seksama pembacaan ini, jauh sebelum raja berkuasa dalam kehidupan bangsa Israel, memang sudah diberitahu kalau ada raja nanti akan begini itu kehidupan. Kalau ada pemimpin nanti akan begini, dia akan mengatur semuanya. Ada pajaknya, ada wajib militernya, ada orang yang harus bekerja dari pegawai, dan ada jabatan yang diatur oleh pemimpin itu. Dan semua memang nanti akan bermasalah kalau kamu pilih tidak berdasarkan iman, tapi lamurai roh khusus solamu. Yang menjadi persoalan dalam pembacaan bukan karena persoalan harus memilih, harus ada raja, bukan. Yang menjadi persoalan serius dalam bacaan ini adalah karena orang lain punya raja. Padahal bangsa Israel itu kudus, ditersendirikan. Itu gambaran dari bacaan kita, bahwa proses memilih raja boleh, tetapi berhati-hatilah, karena sudah disampaikan bahwa kalau kita punya raja, segala sistem akan diatur oleh raja, dan raja lah yang akan mengatur segalanya. Sehingga sesudah kita memilih raja, jangan menyesal kalau bahwa kemudian raja yang kita pilih itu adalah raja yang ditolak seperti anak-anak Samuel. Setia dalam segala perkara, menjadikan Tuhan sebagai raja, baik di kebun, baik di sekolah, baik di kampus, atau di tempat bekerja, juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Satu cerita, ini baru khutbahnya. Ada seorang guru mengajarkan kepada muridnya bahwa Mesias sudah datang. Dia mengajarkan bahwa sesungguhnya Mesias sudah datang. Kelak nanti Mesias akan datang menyamar dalam berbagai bentuk, entah melalui kehidupan masyarakat di sekitar atau apa saja. Lalu guru itu satu hari meditasi. Meditasi itu adalah kebiasaan meninggalkan kesibukan lalu fokus hanya berdoa. Guru itu meditasi berharap bahwa dia mampu melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru di sebuah tempat. Dalam proses meditasinya, muridnya datang membangunkannya dan berkata, "Guru, Mesias datang. Dia menyamar." Guru yang kemarin mengajarkan bahwa Mesias sudah datang dan dia bisa menampakkan diri dalam posisi Mesias, membuka matanya sebentar lalu menutup kembali. Dia bilang, "Belum." Pengantar ini bahwa ternyata kita bisa berkata Mesias bisa datang dalam bentuk penyamaran, tapi ketika dia datang dalam bentuk murid, kita katakan dia bertanya, "Bagaimana engkau mengetahui bahwa Mesias sudah datang dalam bentuk penyamaran?" Dia katakan, "Saya datang membangunkan guru." Tapi guru hanya membuka mata sebentar lalu melanjutkan meditasi. Dan guru berkata Mesias belum datang. Dalam bentuk penyamaran maksudnya. Artinya apa? Bahwa kita bisa berkata sesuatu tentang banyak hal. Tetapi ketika kita bertemu dengan kenyataan itu, kita sendiri bisa tidak percaya terhadap apa yang kita katakan. Pernah ada satu cerita. Ini cerita mob atau cerita lucu dari Papua. Ada seorang pemuda mabuk, dan pemuda itu rambutnya panjang. Dia mabuk lalu tidur di depan gereja. Waktu koster datang dikasih bangun, "Hei, bangun. Ini hari Minggu dan anak-anak mau masuk gereja." Pemuda yang gondrong itu pasti bukan Musa ini, bukan, karena lebih panjang rambutnya daripada Musa. Pemuda yang gondrong itu bangun lalu berkata dengan sembraut, "Salahkah aku kalau aku tidur di rumah bapakku?" Koster itu kaget. Jangan-jangan Mesias ini. Apa dia bilang pemuda itu yang masih dalam kondisi yang sedang mabuk? Dia bilang, "Engkau sendiri mengatakannya." Makin takutlah ia. Lalu kemudian dia panggil orang untuk kasih bangun supaya dipindahkan. Dia bilang, "Memang anak manusia akan dilempari
dilempari, dibenci, dan lain sebagainya. Dia bilang, kau Mesias kok kayak ini? Dia bilang, ya, orang sakit disembuhkan. Lalu kemudian tidak, ini orang sudah gila, panggil polisi. Lalu kemudian datanglah polisi, lalu dia ditangkap, lalu dikatakan, ya, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Wih, orang makin pusing. Dia bilang, jangan-jangan dia ini. Dia bilang, kaukah Mesias yang akan datang itu? Polisi itu bertanya, apa? Orang yang berkumpul itu bertanya. Ya, dia katakan sekali lagi, engkau sendiri mengatakannya. Polisi juga itu mulai bingung, betul-betulkah ini Mesias? Lalu dia bertanya, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Si pemabuk itu berkata dengan santainya, hari ini engkau dan aku bersama-sama di kantor polisi. Apa yang saya mau gambarkan di sini? Bahwa sesungguhnya hidup ini terlalu mudah untuk dipengaruhi. Dipengaruhi oleh banyak hal. Hidup ini mudah dan gampang sekali diombang-ambingkan dengan berbagai hal. Sudah nyata-nyata tidak mungkin itu terjadi. Tetapi dengan penjelasan-penjelasan banyak orang, akhirnya kita bisa runtuh dengan pemahaman yang ada pada diri kita. Tetaplah berpegang teguh bahwa Yesus, bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala keberadaan kita. Baik itu ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit, kuncinya hanya satu, bahwa seluruh pilihan, seluruh keputusan kita harus ambil berdasarkan keyakinan kita bahwa apakah pemimpin kita, Tuhan kita, apakah Raja kita, Allah kita. Ketika kita melakukan ini menunjukkan salah satu sikap setia kepadanya. Ketika kita memilih, apapun proses pemilihan yang kita akan lalui itu, pilihlah segala sesuatunya, bukan hanya pemilihan calon pemimpin, tetapi apapun yang kita pilih, pilihlah segala sesuatunya berdasarkan ketaatan kepada Allah. Berdasarkan ketaatan kepada Allah. Pilihlah pemimpin yang bukan pemimpi, yang hanya ketika dia terpilih akan tidur dan lupa kita. Pilihlah pemimpin. Bertanggung jawablah terhadap pilihan yang hendak kita pilih. Pilihlah raja, tetapi pilih raja yang takut akan Tuhan. Supaya kelak ketika dia memimpin, dia akan memimpin kita sebagai orang-orang yang percaya. Ingat, sudah diingatkan dalam bacaan ini bahwa kelak kalau kita memilih raja akan memilih di antara kita siapa yang akan menjadi prajurit, siapa yang akan bekerja, siapa yang akan menjadi budak, siapa yang akan menjadi penggawa atau pemimpin. Kelak itu akan terjadi. Sehingga dengan demikian penting kita memilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemilihan sebentar lagi. Mari kita memilih sebagai orang yang beriman. Mari kita jadikan bahwa pemilihan itu bukan pemilihan penyelamat, bukan pemilihan Allah. Memang kita harus memilih raja sebagai pemimpin. Catatannya, pilihlah yang takut akan Tuhan. Setia dan taatlah kepada Allah sebagai raja. Selamat mempersiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang taat. Pilihan kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tentu kita bisa berbeda pilihan, kita bisa berbeda partai, berbeda banyak hal, tapi jangan kemudian perbedaan itu merusak persekutuan kita. Persekutuan ini adalah harga yang paling terbesar yang kita miliki. Mari kita jadikan perbedaan-perbedaan dalam proses pemilihan itu sebagai perbedaan yang saling memperkaya, saling melengkapi. Tuhan menolong dan memampukan kita. Jangan sampai pemilihan juga nanti kita bilang seperti yang disampaikan Pendeta Simon minggu lalu apa? Apa disampaikan Pendeta Simon minggu lalu? Pemuda? Ya? Itu bukan pemuda, ini PPR.
Dui? Oh iya deh. Nah lupa mi. Ternyata datang ibadah hanya konten ji. Mungkin seperti itu. Baik.